guys ya. Nih ada pertanyaan dari Tama Siska. Di antara kakak Wisnu dan kakak Siren, siapa yang paling suka cemburuan dan ngambekan? Waduh, kalau cemburu aku sih Wisnu. pastinya. Serius? Terus ini dari Love Color Pastel nih. Kasih tahu dong. Nggak salah nggak Nih berbaca. nggak nih. Teguh Wisnu dan Shiren Sungkar kasih tahu dong tips ajarin anak supaya hafal Quran pada saat usia kecil. Aduh, Nah, ini coba ini lebih. Ini kita juga ini nih. Ini kita yang bicara. Pertama niat orang tua dulu. Jadi orang tua, walaupun kita juga hafalannya berantakan juga ya, tapi kita niatin untuk anak kita harus bisa hafal Quran, nggak seperti kita yang mulai mencoba untuk menghafal itu di usia-usia yang maksudnya udah kita bilang kategorinya tuh telat. Nah, pertama niat, terus kedua udah pasti doa, karena kan doa orang tua itu mustajab ya. Nah, ketiga dari kecil waktu sejak hamil itu udah didengarkan terus. Iya. Dengerin terus pakai. Walaupun bukan kitanya apa? Lebih bagus mamanya. Lebih bagus mamanya. Papanya nemenin ya. Iya. Jangan mamanya ngaji, papanya kemana. Nah, nemenin. Nah, jadi kalau enggak memang udah capek, murotal Quran juga bisa. Jadi ayat Quran didengar, surat Quran didengarkan, terus itu melatih. Nah, nanti setelah lahir terus dirangsang dengan murotal. Jadi ayat-ayat suci Al-Quran, surat-suratnya tuh diputar, terus mau main, mau apa diputar terus. Tapi nanti satu poin memang harus dilatih. Nah, itu bagian ibu. Bagian ibu. Bapak bagian nanya-nanya, gimana? Udah hafal kayak gitu. Sekarang lo tinggal nanya-nanya nih. Tinggal nanya-nanya, misalnya udah hafal apa, tapi biar enaknya juga kitanya juga harus ada basic. Maksudnya gue tau lu ada basic karena lu kan Al-Azhar, ya kan? Jadi Masya Allah. Nanti abis ini kita tes Quran abis ini. Nah, jadi setidaknya ada motivasi, kalau gue sendiri ada motivasi untuk coba menghafal lagi, karena anak gue ketika dia mencoba untuk murojaah namanya ya, murojaah itu dia coba melafalkan surat apapun, gue bisa menjadi pendengarnya. Iya, pendengar. Jadi, nah coba tadi al-alaq gitu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu kan. Ketika disampaikan oleh anak kita tidak perlu pegang Quran gitu. Jadi contohin lah ya gitu. Iya, contohin. Jadi bahasanya setidaknya juz 30 deh. Itu jadi motivasi gue. Jadi motivasi setidaknya gue bisa hafal, mudah-mudahan bisa juz 30 ya, walaupun masih menghafal sampai sekarang. Jadi setidaknya anak juga lihat, oh ya bapak gue juga mencoba untuk menghafal juga. Jadi sama simpelnya gini, jangan sampai kita menyuruh anak kita untuk menjadi menghafal Quran tapi kita tidak mencoba. Sama aja kayak lu suruh anak lu nih, kamu sholat tuh? Loh, apa sholat? Ya papa nonton dulu. Itu sama aja bohong gitu maksudnya. Itu motivasi untuk diri sendiri dan untuk anak. Dan itu udah dipraktekkan sama ya guru-guru kita ya, ustadz seperti itu. Kita sih ikutin ustadz sih sebenarnya saya. Paling yang gampangnya sih mereka main nih, terus didengerin aja, Dinyalain aja. Terus. Anak kecil nonton iklan aja hafal. Maksudnya mereka tuh gampang banget untuk menghafal karena mereka kan Daya ingatnya masih pas golden age tuh mereka gampang banget ngafal. Jadi aku tuh selalu mereka mau main ngapain aja, karena anak kecil nggak bisa dipaksa. Mau main ngapain aja itu juz 30 aku setel. Jadi ketika Adam pas aku udah mulai ajarin misalnya, oke Adam sekarang belajar surat Ad-Duha ya. Dia itu udah tahu suratnya, tinggal dibenerin per ayat. Karena bukan sesuatu yang asing lagi di telinganya dia, karena udah sering denger gitu. Dan ngafalinnya cepet banget. Bro, jangan Nama gitu deh. lompat. Itu kalau kan di depan gua nih sering orang lewat tahu bulat apa Tahu bulat itu mah dihafal banget. digoreng mendadak itu kan cuma sekali sore lewat gitu. Itu bisa hafal dia. Terus di samping ini gua ada musola. Musola ini Khadijah istri setia gitu kan. Itu hafal juga. Nah, maksudnya anak ini memang harus diperdengarkan terus. Apalagi kita, dan gua memang menyuruh mbak-mbak untuk terus dengerin. Mau main, mau apa dengerin. Asal jangan ke toilet ya. Ke toilet nggak boleh gitu. Tapi selebihnya dengerin. Nah, nanti istri yang harus, karena kan suami kan tugas kita cari nafkah di luar, istri harus jaga anak. Nah, itu harus wajib. Saya suka lapor kan, makanya suka kirim video. Saya ini udah hafal ayat ini gitu. Kita juga
juga suka lihat Adam ya apa? Iya, benar-benar ih salut nih benar-benar. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi harus dibikin menyenangkan ya sayang ya. Iya. Biar nggak Anaknya terpaksa. stres. Iya. jangan. Jadi paksa, dibikin happy. Aduh, dia suka banget dinosaurus. Aku ngajarin dia surat aja dinosaurusnya ngaji. Nah. Dia kayak nih, iya dinosaurusnya nggak bisa lewat nih. Misalnya contohnya Iya, gitu kan. suratnya. Coba bisa lewat kalau baca aduha dulu. Oh iya mami, tadi baca. Oh aku baru harus main. Mereka tuh nggak bisa anak duduk baca surat nanti dia benci. Sampai ada. Ini Nah, seneng gitu. Itu juga yang kita pelajari itu satu poinnya adalah kalau Ustadz bilang dia kan belum di tahap wajib untuk kayak sholat, Iya. kan puasa dan lain-lain. Dan bagaimana kita menanamkan cintanya dulu, jangan menanamkan paksaan untuk harus kamu bisa gitu. Jadi tanam cinta, sayang kalau ini nanti kamu bisa ini gini, nanti masuk surga loh. Masuk surga. Kalau di surga nanti kamu bisa minta apapun. Permintaan anak-anak lucu-lucu. Serius nanti naik dinosaurus bisa? Bisa dong. Nanti mami ya naik dinosaurus kayak gitu kan. Kalau minta mie goreng boleh? Boleh dong mie goreng. Mintanya mie goreng apa? Jadi bidadari nggak? bidadari ngapain? Belum ngerti. Waduh, lo juga, lo jangan macam-macam. Belum ngerti. Aduh, mancing ya. Hah? Jadi panas nih ya. Dulu ya. Nanti pas lahiran, kan mau tetangga. Iya. Aku tuh di sini suka ada ustadz emang kelas parenting, tapi nggak ngundang orang. Jadi cuma benar-benar orang rumah. Jadi Aku siapa tuh yang datang tuh kalau nggak ada umrah? Ustadznya nggak datang. cuman biasanya menantunya Om Rano, karena kan sahabat aku. Benar-benar sama supir aku buat ilmunya mereka. Jadi gua nggak ngundang di WhatsApp gitu. Berhubung nanti tetangga datang gitu ya. Kita kalau Gue datengin loh, gue datengin. Bro gitu. bro kajian bro. Versi beda. Versi beda. Lucu banget sih dulu apartemen sekarang jalan kaki. Bener-bener sih. Katanya Masya Allah ya, Masya Allah. Bener-bener insya Allah tuh. Oke, next ya. Nih ada pertanyaan dari Tama Siska. Di antara kakak Wisnu dan kakak Siren, siapa yang paling suka cemburuan dan ngambekan? Waduh, kalau cemburu aku sih pastinya. Serius? Banget. Oh ya? Sama-sama. Kalau gue lebih Cemburu cuek. banget. Tapi kalau ngambekan Siren kayaknya. Ya perempuan lah ya. Aku sih ngambek. Lu beda berapa tahun? 7 tahun. Tahun. Jauh juga ya. Iya. Lo juga kan? 9. Lebih jauh. Lebih dari banget ya. Kan masih ada Dunia Malaysia, 11. Oh iya. 11 tahun. Iya, benar. 7 tahun. Kalau dia cemburuan. Kalau aku lebih nggak terlalu cemburuan. Kalau dia cemburuannya sih dahsyat. Oh ya? Oh, Iya, Kamu iya. juga pernah ya kayaknya? Karena aku percaya sama kamu. Wes. Reski banget. Karena emang aku percaya, ya kan? Bukan masalah percaya. Aku juga percaya sama Siren. Aku juga percaya sama Siren. Bukan masalah percaya. Bella dia besar aja. Aduh. Gue mau nanya nih, terakhir udah lama juga kan ya. Iya, pertanyaannya cuma Iya, dia juga dua ya. Mereka bingung editnya. Gak apa-apa. Ya, terakhir. Kenapa sih? Kan Wisnu kan waktu itu sama Shiren lagi rating 1 nih, ya kan lagi rating 1 lagi di atas tiba-tiba nggak main lagi, itu kenapa? Bisa cerita nggak siap? Nggak syuting lagi. Nggak syuting lagi. Gua ya. Apa? Terakhir kalian cita-cita berarti ya? Enggak. Kian Santang. Dia masih Santang ada, terakhir. masih Kian ada Santang Fatia. Kian Santang. Kian Santang. Iya masih ada Fatia, masih ada Kian Santang. Maksudnya yang ratingnya masih banyak sih setelah itu. Ya pokoknya lagi karir lagi di atasnya. Nah, terus dia Itu lagi enak tuh, Kian Santang juga lagi enak tuh kan panjang. Wah, itu tinggal deh. bentar. Pilihan sih bro ya. Nah, Pilihan. ya, ini bisa share. Jadi gue waktu itu kan udah mulai buka usaha kan, udah mulai buka usaha. Nah di situ titik gue kayak seperti harus milih. Kenapa gue harus milih kayak antara sinetron itu udah comfort zone-nya kita lah pasti ya. Iya. Satu tapi di usaha ini gue lagi bangun perusahaan gue gitu kan. Nah itu sampai gue di titik kayaknya gue harus milih deh. Kalau gue tetap syuting, ya perusahaan gue nggak bakal bisa gede, usaha yang gue jalanin nggak bakal bisa gede karena gue nggak fokus di sini. Benar. Nah, ya kayak syuting, kita tahu syuting pagi, ketemu malam, kan mau ngurus, masa hanya percaya terus sama orang. Nah, akhirnya banyak alasan, banyak beberapa pertimbangan kenapa gue akhirnya fokus untuk ke bisnis. Tapi salah satu poin terbesar gue masalah waktu sih sebenarnya. Nah, waktu. Jadi gue mikir gini, gue kalau syuting
waktu sama keluarga Pasti sedikit. Iya. Maksudnya ya Shiren mungkin kan bisa cuti segala macam. Cuman gue mikirnya juga nanti ketika gue syuting, gue pagi malam nanti ketemu anak gue gimana. Ini pertimbangannya orang banyak juga. Iya, boleh. Ini kan pertimbangan. pertimbangan. Ya kan? Tapi pertimbangan gue Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. ya, jadi intinya Iya. kalau gue lebih ke waktu aja. Oke, gue harus dengan gue punya usaha, gue jadi bisa memaksimalkan waktu gue sama siapapun, maksudnya sama Shiren, keluarga, ibu, bapak, sama anak-anak gue gitu kan. Tapi satu lagi memang gue waktu itu lagi pengen banget fokus usaha. Gue lagi bangun ya, gue ke Tanah Abang sendiri jam 3 pagi itu beli bahan pakai gitu-gitu. Kalau jam 3 itu ada pasar malamnya tuh ada namanya, Senin Kamis namanya. Jadi gue beli barang itu jam sebelum subuh. Nah terus gue beli bahan sendiri benar-benar kan. Kayaknya mungkin karena emang duitnya udah kebanyakan jadi nggak mau syuting lagi gitu. Itu juga sih cuma Aku terus salah waktu abis married, terus kan dia masih syuting Kian Santang kan. Terus biasa orang kalau misalnya punya uang tapi gak ngerti bisnis, ikutan bisnis aja uangnya hilang habis itu. Maksudnya gak balik gue investasi gue banyak ke situ kan. Jadi ada yang ngajak usaha gue, ayo ini gue ada duit nih, Nah, ini dari duit. modal. Ya itu dia, ini pengalaman juga ya, pengalaman. Jadi nggak rugi semua, sampai rata-rata rugi. Sharon udah berkali, kamu kok udah tahu gini? Enggak, iya namanya aku juga coba-coba juga kan. Gue semua, jadi bahasanya gue investasi di beberapa usaha orang-orang yang ngajak gitu. Kalau hitungannya udah MM-an juga sayangnya, jatuhnya gitu. Tapi dari situ gue belajar, berarti gue harus fokus nih. Terus kedua gue harus belajar ilmu bisnis kan. Karena dulu kita waktu acting memang otodidak, tapi otodidak ini tidak mengandung resiko. Iya, karena kan modalnya nggak ada. Iya. Ya kan kita digaji. iya digaji, comfort zone lah di situ kan. Kalau ini kalau gua main-main dan maksudnya setengah-setengah, nanti duit gua bakal habis terus nih. Makanya gua memilih akhirnya oke, gua coba udah betul fokus. Akhirnya gua belajar bisnis, ikut kelas segala macam, seminar, workshop, sampai di titik gua bikin usaha sendiri gitu. Tapi Shiren juga udah enggak kan berarti sekarang? Syuting masih sebelum itu. Aku sempat syuting sempat awal pas syuting dulu. habis melahirkan Adam. Masih syuting, melahirkan Adam udah enggak? Gue masih, Oh, jadi masih? Adam 6 bulan tuh aku bawa ke lokasi. Waktu itu cuman tapi sinetron Ramadan waktu itu. Emang dari awal dia bilang 30 episode ya. Makanya aku yang kayak ya udah deh. Cuman ya gitu. Wisnu nggak ngelarang. Cuman kayaknya lebih baik nggak usah deh. Karena setiap kan perjanjian pulang jam 10. Ya kita syuting. Iya, pasti molor-molor. Jam 10 nggak mungkin jam 10 tring pulang gitu kan. Jadi setiap jam 10 tuh kayak udah di mana? Masih syuting. Jadi kayak udah gitu ninggalin anak tuh nggak enak Kenapa aja begitu? gitu. Tadi berubah. Karena nggak boleh. Gue pengen komentarin. Perhatiin aja lagi kamu. Jadi kayak gue tadi mau minum. Terakhir tuh kalau kan berubah. Kita pegang handphone di sini. Handphonenya jatuh langsung ya. Artis yang main sinetron. Keren. Kamu Karena minum pakai tangan. Sebelah gue ustad soalnya. Aduh, kagak. Ya kan gue juga harus lebih baik lah. Amin. Pokoknya pilihan sih. Ada teman-teman yang anak dibawa ke lokasi syuting, tapi masih bisa syuting, masih bisa sama anak. Ada, Maksudnya itu ada. pilihan aja. Kalau waktu itu aku Iya, kayak di pilihan. titik yang, wah gue nggak bisa bagi waktu nih. Gitu kayaknya terus kita di lokasi syuting. Nah aku waktu itu akhirnya memutuskan untuk nggak siap untuk balik lagi syuting. Pas anak sakit tapi tayangan besok nggak ada, itu aku pusing. Oh. Kayak Mbak Shiren, maksudnya ya kita peran utama sini baik banget kan gitu. Mereka nggak bakal mau bayar gue kalau ngasih gue dibanyakin banyak Iya. dan suruh nangis semua 24 jam. Jalannya banyak begitu. Allah, amin, Iya, masa iya? amin. Enggak, terus Saya sini sedikit. terus anak sakit demam tinggi. Iya Wisnu kan jadi sensi kan, istri masih di lokasi, anak demam, gue nggak bisa Bingung lah. pulang. Gue bilang ini pasti momen kayak gini bakalan gue temuin banyak nih. Jadi kayaknya anak gue masih kecil-kecil ini kayak belum bisa dan itu berapa kali kayak Adam sakit, tapi tayangan besok nggak ada, wah itu pusing. Tapi Jadi sekarang udah kayak- memutuskan untuk enggak gitu. Enggak. Enggak, udah menjadi ibu rumah tangga yang baik aja. Kan tapi alhamdulillahnya tuh kita tuh maksudnya kita ada Instagram, Iya sih, iya, kita iya. ada medsos, kita masih bisa jadi BA, kita masih bisa di YouTube. Maksudnya Allah tuh masih ngasih kemudahan sama kita Iya. semua, kita punya Yang lebih followers, fleksibel juga iya lebih waktunya fleksibel gitu. Kalau dulu kan Waktunya bisa kita harus gitu. syuting aja Iya. gitu loh. Bener. Gitu sih ya rezeki Allah. Rezekinya, iya. Buka di Nggak mana kemana bro. aja. Iya. Rezeki kita pasti untuk kita. Bener. Gitu.
Makanya dahsyat banget udah memutuskan untuk nggak syuting, pilihannya nggak salah gitu, tetap aja Wisnu Rezeki tetap tetap Wisnu datang. yang duitnya banyak. Ya Allah, amin. Gue ngerasain jatuh dulu, ntar naik lagi. Tapi salut lah sekali lagi Shiren sama Wisnu. Terima Amin. kasih waktunya sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih ya. Makasih calon tetangga. Iya. Aduh nggak sabar ya kita. Bener-bener deh. Aduh, moga-moga dengan tetangga kita jadi lebih baik. Nanti Tetangga kita mas. bisa main sama Adam. Iya. Amin. Thank you ya semuanya. Thank you ya. Terima kasih ya. Dadah. Thank you. Bye. Assalamualaikum.